Rekan Sintayong ungkap kondisi terbaru Hernando Ari usai kesakitan lawan Yordania hingga ditarik keluar. Erick Thohir sampaikan berita buruk soal upaya naturalisasi Emil Audero. Apakah gagal bela timnas Indonesia? Meski Emil Audero diidam-idamkan Sintayong, Erick Thohir lebih pilih fokus datangkan kiper keturunan ini. Tes fisik menjadi menu utama di TC perdana tim U16. Nasib apes wasit Nasrullo Kabirov usai rugikan timnas Indonesia, kini negaranya berpotensi gugur di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 dapat dukungan langsung dari orang tua di stadion, yaitu Ibu Rafael Struijk. Pemain keturunan Malaysia begitu terpukul usai dihajar Vietnam. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Hernando Ari sebelumnya mengalami kesakitan saat membela timnas U23 Indonesia melawan Yordania pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, meminta Hernando Ari sejak awal pertandingan untuk menjaga gawang tim merah putih. Selama permainan, kiper Persebaya Surabaya itu tampil bagus untuk meredam peluang-peluang dari pemain Yordania. Hingga akhirnya Hernando Ari terlihat terjatuh dan mengalami kesakitan di ujung laga. Tim medis timnas U23 Indonesia langsung mendatangi kiper bernomor punggung 21 itu. Tidak lama kemudian ada isyarat bahwa Hernando Ari harus diganti keluar. Sintayong langsung meminta Muhammad Adi Satrio untuk masuk menggantikan Hernando Ari. Muhammad Adi Satrio kurang lebih bermain 15 menit hingga pertandingan berakhir. Timnas U23 Indonesia tetap sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1 atas Yordania. 4 gol timnas U23 Indonesia dicetak oleh Brice Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Komang Teguh. Adapun satu-satunya gol Yordania dicetak oleh gol bunuh diri Justin Hubner. Setelah pertandingan, Nova Arianto mengatakan bahwa tidak ada masalah bagi Hernando Ari. Semua pemain timnas U23 Indonesia baik-baik saja. Kemenangan atas Yordania membuat timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Skuad Merah Putih keluar sebagai runner-up grup A dengan mengemas 6 poin dari 3 pertandingan. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di Liga Italia selama bertahun-tahun, diharapkan bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Erick Thohir tampaknya membawa kabar buruk soal upaya untuk mengajak Emil Audero membela skuad Garuda. Meski tidak menjelaskan secara gamblang, Erick tidak ingin memaksa pemain untuk dinaturalisasi. Ke Audero saya bicara, kami tetap terbuka dan tidak mau memaksakan dinaturalisasi, ujar Erick Thohir. Dia mencontohkan bagaimana luar biasanya perjuangan Justin Hubner dan Nathan Chu Aon untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Kedua pemain tersebut baru mendarat di Qatar untuk bergabung dengan tim, tetapi menyatakan kesiapannya untuk bermain. Justin mendarat langsung main. Nathan datang langsung main, artinya apa tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tetapi dia yang mau membela merah putih itu yang kita harapkan. Silakan cek pemain yang ada di timnas ini, ada stigma pemain bayaran. Mereka semua mau bela merah putih. Semua transparan, mereka ingin bela merah putih. Meski Emil Audero merupakan kiper yang diidam-idamkan Sintayong sejak lama,
Namun Ketua Umum Erick Thohir untuk saat ini memilih fokus mendatangkan penjaga gawang satu ini. Di tengah perjuangan skuad Timnas Indonesia U23 itu muncul kabar dari dua sosok penjaga gawang keturunan yang bisa menjadi andalan baru bagi Timnas Indonesia. Keduanya adalah Emil Audero dan Maarten Paes yang proses naturalisasinya terus diupayakan oleh PSSI. Paes lebih meyakinkan prosesnya. Dia sekarang sedang berjuang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS untuk mempercepat proses naturalisasinya. Muncul kabar dari Pak Erick Thohir yang berkunjung ke Italia bertemu dengan Massimo Moratti, mantan orang nomor 1 Inter Milan. Beliau juga berkunjung ke markas Sampdoria untuk bertemu Andrea Radrizzani. UC Sampdoria adalah tim yang memiliki Emil Audero yang kini tengah dipinjamkan ke Inter Milan. Kiper yang sebelumnya digadang-gadang oleh Sintayong masuk ke Timnas Indonesia, tapi dia masih berharap dipanggil Timnas Italia. Namun kali ini Erick enggan terlalu memaksakan Emil dan lebih memilih fokus menuntaskan naturalisasi Maarten Paes yang sudah niat bergabung dengan Timnas Indonesia. Agar dia bisa cepat, dia diambil sumpah dan Maarten Paes bisa bermain pada bulan Juni yang akan datang saat menjamu Irak dan Filipina. Tim U16 Indonesia kembali gelar training camp TC di lereng Gunung Merapi, tempatnya di Gria Persada Resort dan Hotel Kaliurang, Yogyakarta. Guna persiapan Piala AFF U16 pada 16 hingga 29 Juni 2024 mendatang. Sebanyak 36 pemain tim U16 dipanggil setelah melaksanakan 3 tahap seleksi di Jakarta. Dalam latihan perdana ini, skuad Garuda Muda Nusantara langsung melakukan lari maraton 8 km dengan trek naik turun di lereng Gunung Merapi. Cuaca yang dingin dan suguhan pemandangan yang alami sekitarnya memotivasi para pemain. Meski nampak kelelahan, para pemain tetap mencapai target yang ditargetkan pelatih fisik Sofi Imam Faisal yang didampingi pelatih Tommy Haryanto. Target di TC Yogyakarta meningkatkan massa otot, menurunkan fat, dan menaikkan VO2 max pemain. Terutama memberikan fisik standar sepak bola modern dan secara daya tahan kardiovaskular pemain mampu menjalankan style of play yang diinginkan pelatih kepala. Pemain U16 Raihan Andi Fatih mengatakan cukup kaget dengan materi latihan fisik yang diberikan tim pelatih. Cukup berat juga bagi saya, tapi harus terus dipaksa supaya bisa meraih hasil maksimal. Tadi lari 8 km, banyak tanjakan juga, jadi cukup berat. Saya berharap di pemusatan latihan ini bisa membuat saya menjadi lebih baik lagi sebagai pemain sepak bola di masa depan. Usai rugikan Timnas Indonesia dalam laga perdana Piala Asia U23 2024, negara asal wasit Nasrullah Kabirov ini berpotensi angkat kaki duluan dari turnamen. Seperti diketahui, nama Nasrullah Kabirov sempat jadi sorotan lantaran beberapa keputusannya saat memimpin laga Timnas Indonesia versus Qatar beberapa waktu lalu penuh dengan kontroversi. Dalam laga yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Timnas Indonesia mendapat 2 kartu merah serta 1 kali hukuman penalti. Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia mengaku sangat kesal dengan keputusan Nasrullah Kabirov. Dirinya bahkan meminta PSSI untuk melakukan komplain kepada FIFA terkait kinerja Nasrullah Kabirov yang dianggap buruk. Sebagai informasi, Tajikistan yang jadi negara asal Nasrullah Kabirov saat ini sedang bertengger di dasar klasemen lantaran belum pernah menang dari 2 laga. Jika di pertandingan terakhir Tajikistan kembali kalah melawan Thailand, bisa dipastikan perjuangan mereka di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil menaklukkan Yordania dengan skor telak 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada pertandingan tersebut, seluruh gol justru diciptakan oleh Timnas Indonesia U23 dari Brace, Marcelino Ferdinand, gol Witan Sulaiman dan Komang Teguh serta gol bunuh diri Justin Hubner.
Publik pun ternyata salah fokus dengan kehadiran 3 wanita yang hadir di stadion dan tersorot kamera. Ternyata ketiga wanita tersebut merupakan orang tua dari pemain timnas Indonesia U23. Dari kamera yang tersorot secara beruntun dari kanan adalah ibu dari Ivar Jenner, ibu dari Justin Hubner, dan ibu dari Rafael Struijk. Berbeda dari Ivar Jenner dan Justin Hubner yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah, Rafael Struijk justru mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Indonesia. Dibandingkan dua wajah ibu lainnya, ibunda Rafael Struijk yang diketahui bernama Norali Sodito sangat menunjukkan ciri khas orang Indonesia dengan rambut hitamnya. Sosok Norali Sodito memang sudah tak asing di antara penggemar timnas Indonesia. Meski sudah lahir dan besar di Belanda, namun nama Indonesianya masih sangat melekat padanya. Penyerang Malaysia Fergus Tierney begitu terpukul usai dihajar Vietnam 0-2 pada laga kedua grup D Piala Asia U23 2024 di Stadion Internasional Khalifa Al Rayyan. Tierney tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Malaysia terhindar dari kekalahan. Pemain keturunan berdarah Skotlandia itu punya kesempatan untuk mencetak gol, tetapi bisa dimentahkan kiper Vietnam Quan Van Chuan. Tierney sempat terlihat memegangi kepala sembari jongkok. Ia juga tampak berkaca-kaca usai pertandingan. Hal ini dikarenakan Harimau Muda harus menerima kenyataan kembali menelan kekalahan di laga kedua grup D Piala Asia U23 2024. Kekalahan ini turut menutup kesempatan Malaysia untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya. Malaysia harus rela tersingkir di fase grup karena belum meraih 1 poin pun dari 2 pertandingan. Tim asuhan Juan Torres Garrido berada di posisi juru kunci. Kegagalan itu diwarnai dengan catatan yang mengecewakan. Malaysia tidak berhasil mencetak 1 gol pun dari 2 laga yang telah dilakoni.